Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, senang sekali minggu ini adalah minggu kedua di bulan September. Kita akan segera memulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari kita semua dapat mempersiapkan diri dengan baik, dapat berfokus selama ibadah ini berlangsung. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang luar biasa. Saat ini kami akan segera memulai ibadah kami. Dalam ibadah ini Tuhan, biar Engkau yang dimuliakan, dihormati. Karena semua perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib yang Engkau berikan dan Engkau tunjukkan kepada kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Mari kita bersama nyanyikan, panggil namanya Yesus, Yesus Tuhan.
Mari bersama nyanyikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu, dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Satu-satunya pemegang bagiku. Segenap jiwa kami memuji, segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari bersama hanya Kau yang perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
Tuhan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus Sekali katakan, selalu ku kan bertahan dalam tekanan. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Yesus selalu menopang. Yesus, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sembah Dia. Dalam badan kata Tuhan, dalam gelombang kata, dalam badan kami tetap percaya kepadamu, dalam gelombang kata, dalam badan kami tetap, sebab Kau sertaku Tuhan. Namamu yang kudus, namamu yang ajaib, kami sembah. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini setiap orang di dunia dihinggapi dengan kekhawatiran. Ditambah lagi dengan masa pandemi COVID-19. Banyak orang mengalami takut dan gelisah tentang segala sesuatu yang akan menimpa, yang akan terjadi, apalagi kalau hal itu hal buruk yang dapat menimpa setiap pribadi maupun saudaranya, atau kekayaannya, atau usahanya, bahkan negaranya. Karena itu mari kita mendasari ibadah hari ini dengan firman Tuhan yang akan saya ambilkan dari Matius 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting
daripada makanan. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu karena yang kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus, Alkitab berkata, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir tubuhmu. Jangan kamu khawatir hari esok. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Mengapa Tuhan Yesus berkata demikian? Jangan kamu khawatir. Mengapa Dia melarang untuk setiap orang yang mengikutnya untuk tidak khawatir tentang apapun juga, tentang masa depan, tentang hari esok, tentang apa yang kita pakai, dan apapun juga. Dia berkata, jangan kamu khawatir. Apa sebenarnya khawatir itu? Khawatir adalah rasa takut dalam diri manusia. Takut itu sama dengan gelisah dan resah tentang segala hal yang belum diketahui secara pasti. Itu adalah khawatir. Khawatir adalah perasaan tidak menentu. Khawatir adalah kegentaran kepada sesuatu. Khawatir adalah perasaan was-was. Jika kekhawatiran itu terus-menerus di dalam kehidupan kita, maka akan berdampak hal-hal yang sangat negatif di dalam kehidupan orang percaya. Misalnya, bagi tubuh atau fisik, ketika seorang berada dalam kekhawatiran, tubuh merespon kecemasan yang terus-menerus. Maka jantung akan berdenyut lebih kencang, nafas akan terasa sesak, kulit berkeringat dan pucat. Semua ini berpotensi untuk seseorang akan mengalami serangan jantung dan stroke. Kemudian dampak lain dari kekhawatiran secara psikologis, orang yang hidup dalam kekhawatiran, emosinya akan sangat terganggu, tidak stabil, dan selanjutnya berakibat depresi yang akan membahayakan dirinya sendiri
yang dapat merusak diri sendiri, merusak rumah tangga, dan persekutuan. Jadi tidak ada yang positifnya dari kekhawatiran ini. Kekhawatiran adalah satu hal yang merusak kehidupan seseorang, bahkan orang-orang di sekitarnya. Alasan mengapa Tuhan Yesus melarang kita untuk khawatir? Setiap orang Kristen harus memahami, setiap orang harus memahami bahwa hidup dan mati seorang itu tidak ditentukan oleh tua, oleh umur tua atau umur muda, oleh penyakit atau virus yang merusak. Tetapi hidup mati seorang itu ditentukan oleh otoritas dan wewenang Tuhan. Walaupun hidup manusia diumpamakan seperti awan yang sebentar kelihatan lalu lenyap, tetapi hidup manusia itu berada dalam otoritas Tuhan. Hidup dan matinya seseorang berada dalam otoritasnya Tuhan. Yang kedua, bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang sangat mengerti, Allah yang sangat memahami kehidupan setiap orang, bahkan segala sesuatu yang kita perlukan, segala sesuatu yang kita butuhkan. Karena itu daripada khawatir tentang apa yang akan terjadi dalam hidup kita, tentang hari esok, tentang masa depan, tentang jodoh atau apa saja, mari kita belajar untuk mempercayakan segala sesuatu itu kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang peduli, yang mengerti dan memahami kita. Yang ketiga, saudara harus memahami bahwa kehidupan kita sebagai manusia itu mempunyai nilai tersendiri. Kita adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, mempunyai kedudukan sendiri, mempunyai arti sendiri, menjadi mahkota ciptaan Allah. Karena itu manusia menjadi prioritas dan fokus Allah dari segala ciptaan yang lain. Mari kita melihat bahwa fokus dan prioritas Allah adalah manusia, ciptaan yang lain tidak akan lebih indah dari manusia. Yang selanjutnya saudara harus ingat bahwa saya dan saudara itu lebih berarti daripada burung-burung di udara, lebih berarti daripada bunga yang indah. Kalau burung dan bunga yang diciptakan, yang dipelihara oleh Tuhan secara luar biasa, bukankah kita lebih berharga di mata Tuhan daripada burung dan bunga? Padahal kalau kita lihat bunga, kehidupannya hanya beberapa hari, beberapa bulan, hidup, mekar, tumbuh, gugur, layu. Selanjutnya kita harus memahami bahwa Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang bertanggung jawab untuk memelihara segala ciptaannya, baik yang di langit, di laut, maupun yang ada di darat. Semuanya terpelihara, semua terjaga secara baik. Oleh karena itu, kita sebagai mahkota ciptaannya jangan lupa bahwa Allah memelihara hidup manusia.
Dengan memahami seperti itu, kita mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Terkadang begitu banyak manusia walaupun sudah tahu, memiliki, bahkan beribadah, bahkan pergi persekutuan ke gereja, tetapi hidupnya masih diselimuti dengan kekhawatiran. Hidup di dalam kekhawatiran adalah suatu kehidupan di luar iman Kristen. Kekhawatiran ada suatu fakta tentang hidup di luar iman. Bukankah segala sesuatu yang kita lakukan di luar iman adalah dosa? Hidup di dalam kekhawatiran sama saja, sama halnya kita hidup di dalam dosa. Dosa merusak. Sama saja kekhawatiran juga merusak, dapat merusak hidup siapa saja, termasuk saya dan saudara. Kalau kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukankah setiap orang ingin memuliakan Tuhan? Lalu bagaimana jika seorang hidup dalam kekhawatiran, dapatkah dia melakukan sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan? Apa kekhawatiran dapat kita lakukan dalam nama Tuhan? Karena Tuhan tidak menghendaki kita hidup di dalam kekhawatiran. Karena ketika seseorang hidup di dalam kekhawatiran, dia tidak dapat memuliakan nama Tuhan. Kita juga harus menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan segala sesuatu. Tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Alkitab jelas berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita hidup di dalam kekhawatiran, sebenarnya kita hidup di luar Tuhan. Karena kekhawatiran adalah hal yang sia-sia. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada faedahnya. Merusak hidup siapa saja yang hidup di dalam kekhawatiran. Karena itu, mari kita beralih dari hidup di dalam kekhawatiran ke dalam hidup, ke dalam kerajaan Tuhan yang penuh kebahagiaan, penuh kebenaran. Hidup itu adalah anugerah. Hidup itu sangat berharga. Saya dan saudara adalah orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Kalau saudara mengenal bagaimana hati seorang bapa kepada anaknya, yang penuh kasih, penuh pengertian, penuh kelembutan, penuh kemurahan, dan ingin selalu memeluk erat anaknya. Begitu luar biasanya hati Bapa, hati Tuhan, hidup Tuhan adalah untuk saya dan saudara. Dia sudah memberikan hidupnya, bahkan sampai mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, agar saya dan saudara memiliki masa depan
masa depan yang penuh dengan kemuliaan. Masa depan di dalam kehidupan kekal yang luar biasa. Sebenarnya kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, apa saja tidak perlu kita khawatirkan. Tetapi bagaimana caranya seorang dapat mempercayakan hidupnya kepada Tuhan kalau dia tidak mengenal Tuhan secara benar? Ayub mengenal Tuhan dari orang lain. Tetapi setelah proses berlangsung dalam kehidupannya, dia katakan dia mengenal Tuhan dengan matanya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus, kita juga melihat Sadrah, Meshach, Abednego. Meskipun dia berhadapan dengan dapur api, dia katakan begini, Tuhan menolong atau tidak, dia tidak akan tetap menyembah kepada patung itu. Di situ kita memahami bahwa Sadrah, Meshach, dan Abednego, dia tidak khawatir walaupun berhadapan dengan kematian yang ada di depan matanya. Dapur api yang menyala-nyala. Tetapi mati hidup Sadrah, Meshach, dan Abednego ada di dalam otoritas Tuhan. Dan peristiwa selanjutnya kita tahu bahwa Allah turut bekerja dan membebaskan mereka dari dapur api yang menyala-nyala itu. Mengapa mereka mempercayakan hidup matinya kepada Tuhan? Karena Sadrah, Meshach, dan Abednego mengenal siapa Tuhannya secara baik. Mengenal Tuhan dengan benar. Seorang yang mengenal Tuhan secara benar, ia akan hidup benar dari pandangan Allah, benar dari pandangan manusia. Kadang kita hidup masih di dalam kekhawatiran dan menganggap diri benar. Padahal hidup di dalam kekhawatiran itu sudah tidak benar. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, hidup di dalam kebenaran itu akan mengubah semua paradigma kita, mengubah perilaku kita, merubah sikap pola hidup kita. Pikiran berubah, perilaku berubah, perkataan berubah, semua diubahkan menjadi baru karena di dalam Kristus. Berarti kita adalah ciptaan baru yang diciptakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita menghidupi kebenaran itu setiap hari? Mari kita berlaku hidup di dalam kebenaran dan keadilan.
Karena tanpa hidup di dalam kebenaran dan keadilan, penyembahan kita tidak berarti apa. Pujian kita tidak berarti apa. Ibadah kita tidak berarti apa-apa. Dan persembahan kita juga tidak berarti apa-apa. Hidup di dalam kebenaran dan keadilan adalah hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Hidup di dalam kekudusan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua hari ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan, kami dengar. Biarlah firman-Mu ini menghidupi iman kami, menghidupi jiwa kami yang haus dan dahaga akan kebenaran. Biarlah dengan firman-Mu ini kami semakin mengenal pribadi-Mu yang begitu baik, benar, dan kudus. Mengenal Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami, sehingga kami berani untuk mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Mempercayakan seluruh kehidupan kami, hari ini, besok, atau masa depan, bahkan sampai kepada masa kekekalan, kami percayakan kepada Tuhan. Karena hanya di dalam-Mu ada pengharapan. Sungguh ada masa depan. Sungguh ada kehidupan kekal. Semuanya adalah anugerah-Mu yang Kau sediakan bagi setiap kami. Biarlah hari ke hari kami lebih mengasihi Tuhan. Kami lebih mengasihi Tuhan. Seperti yang telah Engkau firmankan. Engkau berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Engkau lepaskan bangsa kami dari pandemi COVID-19 ini. Karena hanya tangan-Mu yang kuat dan dahsyat sanggup menghentikan pandemi ini di dalam nama Yesus. Dan Engkau juga berkati pemerintahan bangsa kami. Engkau berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada presiden, legislatif, yudikatif, eksekutif. Biarlah bersama-sama menjaga keutuhan bangsa ini, mengelola bangsa ini sehingga terbebas dari krisis, tapi membawa bangsa ini untuk menuju masyarakat yang lebih baik, untuk menuju masa depan yang lebih baik, untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Berkati Tuhan kedaulatan bangsa kami, persatuan bangsa kami. Damai dan anugerah-Mu dan berkat-Mu turun atas bangsa kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Berkati gereja kami,
Berkati Pulau Bali. Berkati suku-suku. Berkati budayanya. Berkati semuanya Tuhan. Agar semuanya bisa mencerminkan kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam seluruh segi kehidupan kami sebagai manusia yang telah Tuhan ciptakan dan Tuhan panggil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Gembala Sidang dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Dr. Yohanes Sugiarto. Biar kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini membuat kita tetap bersemangat untuk menjadi serupa seperti Kristus. Oh iya Papa Mama, jangan lupa ya setelah ibadah ini akan segera dilanjutkan dengan ibadah online Aba Kids. Jam 11 di channel yang sama. Jadi untuk adik-adik, ayo semua bersiap-siap karena kita akan segera memulai ibadah online kita. Hari Kamis Solution Talk Show jam 7 malam di channel Ada Jawaban TV. Nah, untuk segmen acara-acara di Solution Talk Show akan membahas tentang seputar hal-hal terbaru, hal-hal yang sedang terjadi di lingkungan saat ini yang akan kita kupas tuntas secara alkitabiah. Jadi jangan lupa ya nonton program ini karena ada banyak hal yang menginspirasi kita semua. Teman-teman TDG, setiap hari Sabtu ibadah akan tetap kita lakukan secara Zoom dan dapat teman-teman lihat link aksesnya di grup WhatsApp TDG. Kita akan segera memberikan persembahan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memberikan persembahan Anda di nomor account yang ada di bawah ini. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Jangan lupa ibadah minggu depan akan tetap ada jam 10 di channel Ada Jawaban TV. Tuhan Yesus memberkati. Namamu dipuji, Kami beri hormat padamu. kemuliaan
Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama mengakhiri ibadah siang hari ini. Kita akan berdoa, menaikkan doa kepada Tuhan untuk memohon berkat Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur sekali lagi atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan anugerah Tuhan. Tuhan sudah menolong kami. Kami percaya kehidupan kami tidak pernah Engkau tinggalkan Tuhan. Kami tetap berharap dan mengandalkan akan Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami selalu percaya. Dan kami tidak bisa melakukan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Tuhan menyertai kami, memberkati seluruh keluarga kami dimanapun berada. Dalam situasi yang sulit seperti saat ini, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih buat penyertaan-Mu, perlindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang. Diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu. Diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan hidup melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari seluruh jemaat Tuhan kita mengangkat tangan bersama-sama, kita menerima berkat, yaitu anugerah, damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus. Di dalam persekutuan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita semua. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas bersama keluarga masing-masing di rumah. Haleluya. God bless you.